Hey ho Pop Gengs! Meskipun banyak orang yang bilang jangan menilai buku dari sampulnya aja, gak bisa dipungkiri kalau masih banyak juga yang menilai semua hal dari luarnya doang. Makanya, banyak orang yakin kalau keadilan sosial emang buat rakyat good looking aja yang membuat orang-orang cemburu. Cemburu sih boleh aja tapi jangan lupa bersyukur ya. Karena sebagian dari kita memiliki nasib yang jauh lebih buruk seperti orang-orang di video berikut, kisah orang dengan kondisi fisik tidak biasa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Tampak berbeda tentu saja membuat sebagian orang menjadi terasingkan dari lingkungannya. Contohnya aja anak-anak dari Ubambwe, Kigali, Rwanda berikut ini. Kabar tentang 3 anak ini viral pada Juli 2020 kemarin, saat pihak Ubambwe Community Center mendatangi mereka. Keterbatasan yang dialami dari anak-anak ini disinyalir sebagai mikrosefali, sebuah fenomena tidak berkembangnya otak pada anak yang membuat kepalanya tampak kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga anak ini harus menghadapi kehidupan yang keras, dijauhi, dianggap sebagai kutukan, hingga dipanggil sebagai binatang buas di lingkungannya. Bahkan ketiga anak ini terpaksa dikurung di dalam rumah saat ibunya bekerja agar tidak membuat resah penduduk sekitar. Nah, sekarang ketiga anak ini sudah dibawa ke Ubambwe Community Center untuk mendapatkan fasilitas penunjang seperti pendidikan dan juga psikiater. Pemerhati anak Afrika, Patrick Muzungo, menyatakan bahwa anak-anak dengan keterbatasan mental fisik di Afrika wajib dilindungi. Karena masih ada tahayul yang diyakini warga bahwa mereka ini adalah penyebab tidak turunnya hujan di daerah Afrika, dan terkadang dimusnahkan oleh penduduk sekitar. Selain sifat, hal yang paling identik dengan seseorang adalah wajahnya. Kebayang gak sih kalau harus hidup tanpa wajah dalam kurun waktu yang lama? Nah, hal ini ternyata pernah dialami pria Amerika bernama Dallas Wins. Pada tahun 2008 kemarin, pria 1 anak ini harus mengalami nasib naas saat mengecat sebuah gereja. Tanpa sengaja, Dallas memegang kabel listrik tegangan tinggi yang membakar seluruh wajahnya, yang berakibat dia harus hidup tanpa wajah selama 2,5 tahun. Beberapa orang pasti akan menyerah pada tahap ini. Namun karena kekuatan dan dukungan dari putri semata wayangnya, Dallas tetap teguh untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya pada tahun 2011 kemarin, Dallas mendapatkan donor wajah dan menjadi pria pertama Amerika yang menjalankan operasi cangkok wajah alias face-off. Alhasil, operasi tersebut sukses memberi wajah dan hidup baru pada Dallas dan putrinya. Meskipun penglihatannya gak bisa kembali, Dallas mengaku lebih bahagia sekarang karena menjadi lebih dekat dengan keluarganya dan telah menjadi ayah yang lebih baik. Kondisi fisik yang tidak biasa juga sering terjadi pada anak yang baru lahir. Contohnya, pria bernama Nick Vujicic ini yang lahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi memilukan dari pria yang lahir pada 4 Desember 1982 ini disebabkan sindrom bernama tetra amelia. Tetra amelia merupakan sebuah kondisi yang membuat tangan dan kaki bayi tidak terbentuk sempurna di dalam rahim. Lahir dan tumbuh dewasa dengan kekurangan fisik ini tentu pernah membuat Nick depresi, bahkan beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Tapi saat menginjak 17 tahun, Nick melihat harapan hidup dari sebuah artikel koran yang menceritakan seorang pria dengan kondisi fisik lebih buruk darinya. Alhasil, Nick bangkit dan memutuskan untuk mengejar pendidikan meskipun punya fisik yang berbeda. Setelah lulus SMA, Nick melanjutkan pendidikannya di Griffith University dengan 2 jurusan berbeda sekaligus, yaitu akuntansi dan perencanaan keuangan. Sekarang selain menjadi ahli ekonomi di Australia, Nick juga menjadi motivator handal yang sudah keliling dunia dan telah menulis 3 buku motivasi. Baik, kisah selanjutnya datang dari Wuhan, China dan bukan tentang corona. Kisah ini berasal dari seorang wanita berumur 53 tahun bernama Nyonya Zhang. Wanita paruh baya ini memiliki kebiasaan membersihkan rumahnya selama 2 jam sehari. Nah, suatu hari, Nyonya Zhang tertusuk kayu kecil di jari manis kirinya. Namun, karena luka kecilnya, dia gak memperdulikan luka ini. Berselang beberapa hari, tangannya menghitam dan akhirnya mati rasa. Nah, dari pemeriksaan dokter, Nyonya Zhang terkena gangren, sebuah infeksi yang menyebabkan bagian tubuh membusuk karena penyumbatan darah. Karena infeksi ini, tangan Nyonya Zhang harus diamputasi.
Ya untung aja hal ini cepat dilakukan karena jika tidak mungkin bukan cuma jari, tapi lengannya pun harus diamputasi. Kisah terakhir datang dari pria tanpa jantung Stan Larkin. Kehidupan tanpa jantung Stan Larkin dijalani karena penyakit biventrikular displasia yang dialaminya, di mana kedua bilik jantung tidak lagi mampu memompa darah. Nah, karena kondisinya, pada tahun 2014 masuk ke dalam daftar tunggu donor. Namun sayangnya, belum berselang lama jantung pria berkulit hitam ini harus diangkat karena kondisi jantungnya makin memburuk. Makanya pria kelahiran 1991 ini menggunakan alat bantu bernama Big Blue untuk mengganti peran jantungnya. Nah, lewat tes ini kehidupan Stan Larkin ditopang selama 555 hari sebelum mendapat donor jantung. Dan pada tahun 2016 kemarin, Big Blue digantikan dengan jantung sungguhan setelah donor jantung yang pas didapatkan untuk Stan Larkin. Setelah mendengar kisah dari semua orang tadi, semoga kita bisa terus-menerus mencintai mereka yang kelihatan berbeda. Nah, dengan begitu kita bisa makin bersyukur dan makin cinta diri sendiri. Menurut kamu, mana nih kisah yang paling mencengangkan dari semua kisah tadi? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.